Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus, selamat siang. Mungkin bisa dinyalakan sebentar kameranya dan di-unmute mikrofonnya untuk kita saling menyapa. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Halo. Halo. Mari kita saling menyapa dengan melambaikan tangan ke kamera. Shalom, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik. Kabar baik. Tuhan, Ibu Okta. Puji Tuhan. Sungguh mengucap syukur karena atas kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan yang telah Tuhan anugerahkan di instansi kita, PDBPS. Persekutuan ini bisa ada dan tetap bertahan bukan karena waktu yang telah kita berikan, kemauan, ataupun karena kemampuan kita semata. Persekutuan ini merupakan anugerah dari Tuhan, Tuhan yang telah mendoakan, dan Tuhan jugalah yang telah setia menjaga persekutuan ini. Mari bersama kita naikkan syukur kita atas persekutuan yang telah Tuhan anugerahkan ini dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Sebelum memasuki ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh ya Bapa, kami menyadari bahwa persekutuan ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga percaya bahwa melalui persekutuan ini pun kami bisa saling menguatkan di tengah apa yang terjadi di sekitar kami, di BPS kami tercinta, dan di negara kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa agar sekiranya ibadah ini boleh kami pakai sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa dan kesalahan.
Untuk itu kami mohon ampun ya Bapa, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami boleh dapat layak untuk memasuki bait-Mu. Inilah segenap doa dan permohonan kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti lagu yang baru tadi kita nyanyikan, hari ini kurasa bahagia. Semoga kita selalu bahagia di tengah kondisi yang kita hadapi saat ini. Dalam lagu tadi terdapat liriknya, bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu hati, dan tiada yang dapat memisahkan kita. Mengingatkan kita bahwa betapa indahnya kasih Allah yang mengalir dalam persekutuan kita, dan betapa melimpahnya kasih-Nya bagi kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu, marilah kita membangun persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan akan menghantarkan kita pada firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Mas Triawan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ada Mas Tri, dipersilahkan. Baik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur
di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami, dan juga di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghadap tahta hadirat-Mu, kami boleh mengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali, walaupun kondisi nampaknya tidak terkendali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Hidup kami, kalau kami taat kepada Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah masa-masa sulit ini justru tidak membuat kami makin menjauh dari Tuhan, tetapi boleh membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencari hadirat-Mu, lebih tekun belajar akan firman-Mu, dan juga lebih menjaga persekutuan di antara kami, baik persekutuan di BPS ini, maupun juga persekutuan di antara keluarga dan sahabat-sahabat kami ya Tuhan, dan juga jemaat di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami boleh menikmati Tuhan dan menikmati persekutuan di komunitas kami, supaya kami bisa saling menguatkan, saling mendukung, sehingga beban dan penderitaan yang muncul karena pandemi ini bisa terasa lebih ringan dan bisa membuat kami bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami, pemberitaan firman sebentar, kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani pemberitaan firman pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membagikan slide. Saya bisa ya berbagi slide. Oke, baik. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah Unity in Community, ya. Jadi kalau kita lihat bunga ini, ya, saya percaya kita tahu ini bunga apa ya. Ini bunga mawar, ya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang suka ya memelihara bunga mawar gitu, atau bahkan mungkin waktu jadian ya, waktu sebelum jadian atau mungkin mau melamar pernah memberikan bunga ini kepada kekasih hatinya ya. Nah, izinkan saya membaca sedikit penggalan ya, penggalan dari puisi tentang bunga mawar ini ya. Jadi mawar begitu misterius dan elegan. Semua orang ingin menikmatinya, memetiknya dan memilikinya. Namun sekali lagi tidaklah mudah mendapatkannya. Harus berhati-hati agar durinya tidak melukai. Tidak sembarang bisa diambil bila tak ingin diserang oleh durinya. Tangkainya pun kokoh, tak mudah untuk dipatahkan. Ya, nah itu Bapak Ibu, saya ambil dari situs itu ya, puisi ini ya. Jadi ini bukan puisi buatan saya ya. Nah, kenapa saya menunjukkan membacakan puisi ini ya? Karena puisi ini sebetulnya berbicara tentang kita ya. Mawar itu begitu indah ya, wangi, dan banyak orang termasuk saya suka dengan bunga mawar ya. Tetapi kita tahu bahwa mawar itu ada durinya. Dan kalau kita tidak hati-hati, keindahan bunga mawar itu bisa membuat kita terluka. Ya, bisa membuat kita terluka. Ya. Demikian juga dengan kita semua. Saya melihat kita semua ini, makhluk ciptaan Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus ini, seperti bunga mawar. Saya percaya kita semua punya keindahan. Kita semua punya kelebihan. Kita semua punya kekuatan. Ya. Tetapi di sisi yang lain, di dalam kekuatan dan kelebihan-kelebihan kita itu saya percaya kita punya kelemahan-kelemahan. Ya. Dan kelemahan kita tidak jarang bisa melukai orang lain. Bisa menyakiti hati orang lain. Bahkan bisa merugikan orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita lihat gitu ya,
ada orang ya, kalau kita berbicara komunitas, karena topik kita adalah tentang komunitas ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak menemukan di gereja atau di persekutuan BPS atau mungkin di KTB, kelompok tumbuh bersama, atau Komsel, kelompok kecil yang Bapak Ibu ikuti, pernah nggak ketemu orang aneh ya? Ya, orang aneh itu bisa macam-macam ya. Ya, aneh artinya ya mungkin kata-katanya aneh, sikapnya tidak biasa, begitu kan ya. Mungkin kalau misalnya makan, biasanya orang makan nasi, mungkin dia nggak biasa makan nasi kayak gitu ya. Mungkin dia makan yang lain ya, makan yang lain yang nggak biasa dimakan orang gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan makanannya apa ya. Nah, atau mungkin yang lebih sering ketemu adalah orang sulit kayak gitu ya. Sulit diajak bicara, sulit memahami pendapat kita, mudah menyerang begitu ya, mau menangnya sendiri ya. Dan biasanya yang terjadi adalah di antara orang aneh dan orang sulit itu, kita berpikir kitalah yang normal, ya, kitalah yang baik. Kita ini bukan orang aneh, saya bukan orang aneh, saya bukan orang sulit. Orang sulit itu siapa? Orang lain, ya. Orang aneh itu siapa? Orang lain, ya. Kalau saya, ya saya ini orang normal, saya ini orang baik-baik saja, ya. Saya ini orang yang takut akan Tuhan, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, orang aneh dan orang sulit itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan emosional khusus. Mungkin dia dibesarkan ya oleh orang tua atau oleh kakak neneknya kurang kasih sayang, kurang penerimaan, suka dibanding-bandingkan, sehingga mungkin dia punya kebutuhan kasih yang kurang, yang tidak terpenuhi pada waktu kecil, ya. Mungkin dia orangnya minder, ya. Orang-orang yang minder itu atau orang yang sombong, ya. Orang yang sombong itu sebenarnya orang yang sombong itu sama dengan orang yang minder, ya. Cuma penampakannya itu berbeda, gitu kan ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang sama-sama kalau minder itu mungkin dia dibesarkan kurang dihargai, suka dibanding-bandingkan, tapi kalau orang yang sombong juga begitu. Dia suka menyombongkan diri supaya orang mengakui dia karena apa? Karena dia mungkin kurang diakui, kayak gitu ya. Jadi kalau dia dapat nilai baik, nggak dapat pujian dari orang tuanya, mungkin orang tuanya pelit memuji dia, ya. Jadi orang-orang seperti ini, orang sulit dan orang aneh itu biasanya orang-orang yang punya perasaan yang tidak aman, yang cukup dalam, ya. Sikap atau kebiasaannya mungkin menjengkelkan, kecerdasan emosinya rendah, mungkin kurang bisa empati, sukanya menghakimi atau sukanya mengeluh misalnya, ya. Jadi kecakapan sosialnya payah, nggak suka membantu misalnya, ya. Sukanya ngerepotin orang malah kayak gitu ya. Orang-orang ini bisa kita sebut Bapak Ibu sebagai orang EGR ya. Bukan GR saja ya, bukan GR tetapi EGR, singkatan dari extra grace required ya. Jadi menghadapi orang-orang ini kita butuh ekstra kesabaran, ekstra anugerah. Kita butuh kekuatan Tuhan, ya. Dan tidak jarang gitu ya Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita memandang diri kita bukan orang sulit atau bukan orang aneh, ya, kita merasa kita normal, tapi ternyata bagi orang lain kita juga termasuk bagian dari orang sulit dan orang aneh itu, ya. Jadi kita semua itu ingin terlihat normal Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa kita itu normal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang normal. Kenapa? Karena Yesaya 53 mengatakan kita ini sekalian sesat seperti domba. Roma 3:23 mengatakan semua orang, berarti termasuk kita, ya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sesungguhnya nggak ada orang yang normal. Ya, kita semua itu dalam satu sisi kita punya keanehan-keanehan tertentu, kita punya ketidaknormalan tertentu, ya. Kita mungkin punya kesulitan-kesulitan tertentu, ya, untuk dihadapi oleh orang lain. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar tentang psikologi abnormal, ya, psikologi abnormal itu mengatakan bahwa setiap orang, ya, bayangkan Bapak Ibu ya, ini penelitian ilmiah ya, ini yang mengatakan tuh psikolog gitu ya. Jadi setiap orang, berarti termasuk saya Bapak Ibu, itu memiliki aspek dan derajat abnormalitas tertentu, ya. Ada yang parah, ada yang sangat parah, ada yang tidak terlalu parah, ya. Tetapi setiap orang itu sebetulnya
punya aspek dan derajat abnormalitas. Artinya kita itu tidak betul-betul normal. Ya. Orang yang sangat kuat, orang yang nampak sangat baik, bisa sangat kasar di rumah tangganya. Ya. Sebaliknya, orang yang kasar sekali di persekutuan atau di komunitas kita, mungkin di rumahnya kelihatan baik-baik saja. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang menarik itu Alkitab kita itu sangat relevan. Kenapa? Karena Alkitab itu diisi ceritanya itu adalah tokoh-tokoh yang tidak normal. Ya. Kalau kita misalnya belajar tentang tokoh Kain, ya, kita tahu ya, Kain itu membunuh adiknya sendiri. Bayangkan ya. Kakak membunuh adik, ya, itulah Kain. Ya, Nuh itu orang hebat begitu ya. Dia percaya akan ada banjir besar begitu kan ya. Akan ada air bah. Ketika Tuhan menyuruh dia membuat kapal besar begitu kan ya. Maka dia percaya kepada Tuhan dan akhirnya dia dan keluarganya selamat. Tetapi apa? Dia pernah mabuk dan akhirnya telanjang. Ya. Dia pernah mabuk, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya Abraham itu kan bapak orang beriman. Dan mungkin ada di antara kita yang namanya Abraham, atau mungkin kita senang kalau memberi nama anak kita Abraham. Ya. Abraham itu bapak orang beriman. Tetapi ada waktu-waktu tertentu dia tidak beriman. Ya. Kita baca di dalam kitab Kejadian berapa kali dia berbohong, dia tidak mengakui bahwa Sarah itu istrinya, ya. Dia mengatakan itu saudaranya, ya. Dan ya banyak yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Ishak, Yakub, Ruben, Yehuda, semua itu punya cacat. Masing-masing punya kelebihannya, ya, punya kekuatannya. Tetapi selalu ada kelemahan-kelemahannya, ya. Ada ketidaknormalan, ya. Bahkan termasuk Raja Daud, kita tahu. Raja Daud itu kan the man after God's own heart. Ya, jadi Daud itu menulis banyak mazmur, dikatakan dia itu orang yang dekat dengan hati Allah. Tetapi dia pernah berzina. Bukan cuma berzina, Bapak Ibu. Dia membunuh suami dari istri yang dia tiduri itu. Ya, dengan cara yang sangat licik, ya. Dengan cara yang sangat licik untuk membunuh suaminya, ya. Sampai akhirnya dia ditegur oleh Nabi Nathan. Itu Daud. Ya, orang yang katanya dekat dengan Allah ternyata punya ketidaknormalan, ya. Ternyata punya masalah, ya. Juga kalau misalnya kita belajar dari tokoh Salomo. Salomo dikatakan orang yang paling besar hikmatnya, orang yang tidak tertandingi di dalam hikmat, ya. Dia menulis Amsal, dia menulis pengkhotbah, ya. Jadi luar biasa sekali Salomo. Tetapi kita tahu, ya, orang yang sangat berhikmat ini ternyata tidak berhikmat di dalam urusan ranjang. Ya, tidak berhikmat di dalam urusan mencari pasangan hidup karena dia punya 700 istri dan 300 gundik. Ya, dia menikahi perempuan-perempuan asing yang pada masa tuanya akhirnya membuat dia menyembah berhala. Sehingga Allah murka, dan setelah itu, setelah Salomo sudah mangkat, sudah meninggal, anaknya Rehabeam menjadi raja, maka kerajaan Israel terpecah, ya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa penulis Alkitab memasukkan semua kekacauan karakter ini, ya? Karena ada kebenaran penting yang mau disampaikan Bapak Ibu. Semua orang itu nggak ada yang normal. Semua orang tidak ada yang normal, Bapak Ibu. Kita semua, saya ini juga tidak normal, ya. Ada hal-hal yang saya tidak normal, ya. Ada dosa, ada kelemahan, ya, yang saya juga miliki, ya. Jadi kalau kita belajar dari tokoh John Calvin, ya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca 5 Points of Calvinism, ya, 5 poin dari Calvinisme, ya. Total depravity ini mengatakan kita itu sesat seperti domba. Artinya apa? Kebiasaan, kita punya kebiasaan yang tidak dapat kita kendalikan. Ya, kita bisa pikirkan, apakah kebiasaan yang tidak dapat kita kendalikan, ya. Kita juga mungkin punya perbuatan masa lalu yang tidak dapat kita batalkan. Yang kalau orang tahu itu kita malu. Ya. Atau apa? Kita mungkin punya karakter buruk yang tidak dapat kita perbaiki. Ya. Salah satunya yang saya terus bergumul sampai sekarang Bapak Ibu yaitu kesabaran. Dulu sebelum menikah saya pikir saya ini orang yang sabar. Ternyata setelah menikah saya baru tahu saya ini orang yang sangat-sangat tidak sabar. Ya.
Jadi saya terus memohon anugerah Tuhan untuk bisa menjadi orang yang lebih sabar. Karena apa? Karena ya Tuhan sabar kepada saya, ya. Nah, untung bersyukur istri saya cukup sabar kepada saya, ya. Nah, itu, ya. Itu karakter buruk saya, ya. Nah, terus juga apa? Mungkin ada di antara kita punya kesombongan, kebohongan, kekhawatiran, keputusasaan, macam-macam lagi yang lain, ya. Jadi everyone seems normal until you get to know them, ya. Orang yang nampaknya baik, orang yang nampaknya pengagumkan, ya. Orang yang nampaknya hebat, orang yang nampaknya sangat normal, ya. Begitu kita makin dekat kepada orang itu, apa yang akan terjadi biasanya Bapak Ibu? Kita akan tahu belangnya. Kita akan pasti tahu keburukannya. Kita akan pasti jadi tahu kelemahan-kelemahannya, bahkan mungkin dosa-dosanya, ya. Nah, apa hubungannya dengan tema khotbah kita, ya? Unity in community, ya. Nah, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia dari Jerman, dia hamba Tuhan melayani di Jerman, gitu ya. Nah, dia mengatakan gini, ya. Perasaan kecewa yang sempat mengawali keterlibatan kita dalam sebuah persekutuan itu memiliki manfaatnya. Jadi di situ kan saya kasih pertanyaan, apakah ada yang tidak pernah kecewa dengan komunitas Kristennya? Saya kalau ditanya, saya pernah kecewa. Dan saya beberapa kali saya kecewa, ya. Dan saya pikir, ya, saya yakin Bapak Ibu di sini pernah kecewa dengan komunitas Kristennya, ya. Bahkan mungkin kecewa dengan pemimpin persekutuan, pembicara persekutuan, atau mungkin majelis atau hamba Tuhan, misalnya, ya. Selain tentunya pasti kepada teman-teman kita. Tapi yang menarik, Bonhoeffer ini mengatakan perasaan kecewa yang sempat mengawali keterlibatan kita dalam sebuah persekutuan Kristen itu ada manfaatnya, Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Ya, menurut Bonhoeffer, Kristus mungkin mengizinkan kita mengalami kekecewaan atau pengalaman demikian dengan maksud apa? Untuk supaya menghancurkan berhala impian komunitas yang telah terbentuk melalui memori kita ataupun maupun suatu teori. Maksudnya gini Bapak Ibu, maksudnya gini, ya. Setiap kita kalau kita masuk persekutuan Kristen, biasanya kita itu punya pemikiran, oh persekutuan Kristen itu biasanya itu baik, orangnya lemah lembut, sabar, mau mengerti, mau mensupport, hamba Tuhan ini pasti baik, karena dia hamba Tuhan, pembicara ini pasti baik, pengurus persekutuan ini pasti baik, majelisnya pasti baik, jemaatnya pasti baik. Kita biasanya punya pemikiran-pemikiran seperti itu, ya. Nah, justru kekecewaan kita itu menolong kita supaya kita itu tidak punya berhala, ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa komunitas Kristen itu pasti baik, itu kita sudah menyembah berhala, Bapak Ibu. Karena nggak ada komunitas Kristen yang 100% baik, nggak ada, Bapak Ibu, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada hamba Tuhan besar di Amerika sampai jatuh kepada dosa-dosa seksual, ya. Ya, di Indonesia juga itu pernah terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya. Yang bisa membuat kita kecewa, ya. Tapi kekecewaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Menghancurkan berhala impian komunitas. Karena Tuhan mau menolong kita melihat kita itu semua tidak ada yang normal, Bapak Ibu. Termasuk diri kita. Kalau kita berpikir kita ini normal, kita ini lebih baik dari orang lain, kita ini sudah tidak baik sebetulnya, ya. Jadi ketika kita berpikir normal dan kita berpikir orang lain lah yang nggak normal, kita berpikir kita lebih baik dari orang lain, kita ini sebetulnya sudah tidak normal. Kita sudah berdosa, ya. Kita tidak peka, kita tidak menyadari kelemahan-kelemahan kita dan duri-duri di dalam diri kita yang bisa melukai hati orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab Kejadian, kita tahu Kejadian 1, Allah berfirman dan jadilah, ya, jadilah terang, jadilah binatang, dan akhirnya jadilah manusia. Dan yang menarik, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, Bapak Ibu, semuanya baik, ya. Bahkan apa? Ketika sudah selesai, ya, selesai menciptakan manusia, ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, respon Allah apa? Oh, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Nggak cuma baik, tetapi sungguh amat baik. Ya. Nah, tetapi yang menarik, di pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah itu berfirman, tidak baik. Loh,
Habis baik, ya. Baiknya itu 6 kali, lalu yang ke-7 itu ditutup dengan sungguh amat baik. Tetapi justru di pasal 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Jadi ini memang konteksnya memang banyak berbicara tentang pernikahan, ya, pernikahan laki-laki dan perempuan, ya, Bapak Ibu, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ya. Itu bukan itu pengajaran Alkitab, ya. Nah, kata tidak baik yang menjadi komentar dari Allah ini adalah sebetulnya komentar yang radikal tentang pentingnya hubungan antara manusia, ya. Jadi Tuhan mau menyatakan bahwa manusia itu butuh manusia yang lain, ya. Menarik Bapak Ibu, karena kondisi saat itu manusia belum jatuh dalam dosa, ya. Manusia waktu itu belum jatuh dalam dosa, dan manusia hidup dalam kepenuhan keintiman dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu kan masih sangat baik pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, manusia belum jatuh dalam dosa, manusia punya relasi yang baik dengan Tuhan, gitu ya. Allah tetap melihat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, dia butuh pasangan, ya. Atau secara lebih umum, dia butuh teman, dia butuh sahabat, dia butuh orang lain, ya. Dan kalau kita belajar dari survei Bapak Ibu, ya, saya mau mengutip survei dari yang namanya Alameda County Study yang dipimpin oleh para ilmuwan sosial Harvard, ya. Jadi ini penelitian sosial Bapak Ibu tentang kehidupan dari 7.000 orang. Jadi ada 7.000 orang yang diteliti hidupnya selama 9 tahun. Ya, nah, yang menarik temuannya adalah apa? Orang-orang yang diklasifikasikan sebagai kesepian dan terisolasi. Ya, jadi nggak punya teman, mengurung diri, ya, nggak mau terbuka, nggak mau bergaul, ya, karena mungkin merasa tersinggung, karena mungkin kecewa, begitu ya. Akhirnya dia mengisolasi diri, menunjukkan apa? Menunjukkan rasio kematian 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan antar pribadi yang kuat. Ya. Jadi orang yang kesepian, orang yang terisolasi, orang yang menghindari, menjauhi, melarikan diri dari komunitas, ya, dari persekutuan, ya, itu dikatakan rasio kematiannya itu 3 kali lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup dalam komunitas, yang punya relasi interpersonal yang baik dengan sesamanya, ya. Nah, survei ini juga menunjukkan hal yang menarik Bapak Ibu, ya. Dikatakan begini, orang-orang yang memiliki kebiasaan hidup sehat yang buruk, ya, maksudnya kebiasaan hidup sehat yang buruk itu maksudnya ya yang tidak sehat maksudnya. Yaitu contohnya apa, ya? Merokok, ya. Ya, merokok sepakat ya Bapak Ibu, ya, tidak sehat ya Bapak Ibu, ya. Terlalu sedikit atau terlalu banyak makan, kan kalau terlalu sedikit makan kan juga nggak baik. Tapi kalau kebanyakan makan kan bisa obesitas, nggak baik juga. Atau minum alkohol gitu kan, ya, kurang olahraga, kurang makan buah dan sayur. Nah, itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang buruk. Tetapi menurut penelitian selama 9 tahun ini Bapak Ibu, orang-orang yang kebiasaan hidupnya tidak baik ini tetapi yang memiliki ikatan sosial yang kuat, ya, punya banyak teman, bergaul, bisa menerima perbedaan, begitu kan, ya, suka menolong orang, itu ternyata apa? Menunjukkan usia hidup lebih panjang secara signifikan dibanding dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan hidup sehat. Jadi maksudnya makanannya sehat, olahraga, tetapi terisolasi, nggak suka bergaul, ya. Jadi walaupun makanannya sehat, suka olahraga, tapi kalau nggak suka bergaul, tetap menurut penelitian ini akan cepat wafat Bapak Ibu. Ya, umurnya tidak panjang Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya ngomong gini bukan berarti, oh berarti saya boleh ya hidup tidak sehat, yang penting saya punya banyak teman. Ya, tentunya akan lebih baik kalau kita punya banyak teman, kita hidup dalam komunitas, dan kita juga punya kebiasaan hidup yang sehat. Tentunya umur kita moga-moga akan lebih panjang. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya mengajak kita membaca ayat ini, ya. Ini adalah doa Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka maksudnya itu para muridnya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku.
ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Perhatikan Bapak Ibu, menjadi satu itu diulang beberapa kali, ya, untuk menunjukkan bahwa penting sekali persatuan, ya. Tuhan Yesus berharap kita yang adalah anak-anaknya itu boleh bersatu, ya. Seperti siapa? Seperti Bapa, Yesus, dan tentunya dengan Allah Roh Kudus yang adalah satu, ya. Jadi kita anak-anaknya diharapkan untuk menjadi satu seperti Dia. Supaya apa? Itu yang penting Bapak Ibu. Supaya dunia itu percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Jadi perpecahan, ya, perpecahan itu adalah kesaksian yang buruk bagi kekristenan. Ya, perpecahan itu kesaksian yang sangat buruk bagi kekristenan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita perlu bersatu, ya? Menurut Yohanes 17 tadi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia itu percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Supaya dunia percaya. Kalau kita saling mengasihi, dunia akan lebih mudah percaya. Ya, saya percaya salah satunya kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya karena kita tuh terpecah belah. Khususnya kalau kita Protestan, ya. Banyak sekali denominasi, ya. Jadi menurut penelitian, Protestan tuh berkembang itu seringkali bukan karena penginjilan, ya. Minim karena penginjilan Bapak Ibu, tetapi karena perpecahan. Ya, dan itu sangat menyedihkan sebetulnya, ya. Moga-moga itu tidak terjadi di persekutuan BPS, ya. Nah, kalau kita juga membaca Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi gimana supaya orang lain tahu kita itu murid-murid Tuhan dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan? Syaratnya itu apa, Bapak Ibu? Saling mengasihi. Tetapi kan saling mengasihi itu kan tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ketika kita belajar mengasihi, kita terluka. Ya, karena kan setiap orang itu seperti mawar, ada keindahan tapi juga ada durinya, ada kekuatan, ada kelemahannya. Ya, ada hal yang menyenangkan tapi mungkin ada hal yang menjengkelkan, gitu ya. Jadi ketika kita mau belajar mengasihi, ketika kita mendekat, kita mau melayani, tapi kita dilukai, akhirnya apa? Akhirnya kita mundur dari persekutuan kita, dari KTB kita mungkin, ya. Nah, kalau kita juga membaca Kisah Rasul 2 ayat 47 ini tentang jemaat yang mula-mula, ya, dikatakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Ini maksudnya orang yang belum mengenal Tuhan jadi tertarik kepada Tuhan. Karena apa? Karena melihat kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, mereka saling mengasihi, mereka saling berbagi, kan dikatakan di situ tidak ada yang mengklaim ini punyaku, ya, ini cuma punyaku, tapi mereka itu saling tolong-menolong. Tapi begini Bapak Ibu ya, bukan berarti di dalam Kisah Rasul 2 ini tidak mengakui kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi tetap diakui, ya. Tetapi mereka tuh betul-betul saling tolong-menolong, ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa membuat banyak orang suka kepada mereka dan mau bergabung menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana kita dapat mewujudkan mimpi indah tentang komunitas dan orang-orang yang nyata? Maksudnya itu kan pasti ada orang yang sulit, ada orang-orang yang kita anggap tidak normal gitu kan ya, ada orang-orang yang aneh, ya, orang-orang itu mungkin ada orang tua kita, pasangan kita, teman persekutuan, teman gereja, teman kerja, ya, teman-teman yang lain begitu ya. Bagaimana ya? Nah, saya mau kita melihat ya, moga-moga saya bisa tidak kelamaan gitu ya. Jadi kalau kita membaca dalam Filipi, ya, Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada Yudea dan Sintike supaya mereka tuh sehabis pikir, ya. Dan di ayat pasal 4 ayat 3 Paulus mengatakan dia minta kepada Sumsugos temannya yang setia, tolonglah mereka, ya. Kenapa? Karena mereka itu ada masalah. Jadi Sumsugos disuruh supaya memberikan bantuan untuk mendamaikan mereka, untuk menjadi perantara, ya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, ya. Jadi Euodia dan Sintike ini adalah perempuan-perempuan yang telah menjadi rekan kerja Paulus dalam pekabaran Injil. Luar biasa mereka giat melayani. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sejati karena Paulus mengklaim nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Jadi pasti mereka orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, ya.
Pertanyaan, kenapa Paulus menasihati atau mendesak supaya mereka sehati sempurna? Yaitu tadi, karena ada ketidaksehatian, ada ketidakcocokan, ada konflik, ya. Dan kemungkinan konflik ini telah terjadi dalam kurun waktu tertentu, ya, dan tidak selesai-selesai juga masalahnya, ya. Sampai-sampai akhirnya Paulus mendengar masalah di Filipi itu dari orang yang namanya Epafroditus. Ketika Epafroditus ketemu dengan Paulus dan menyampaikan ada masalah di Filipi, ya. Nah, pertanyaan, kenapa Paulus perlu mendesak Yode dan Sintike untuk sehati sepikir? Karena mereka telah berjuang dengan Paulus dan pekabaran Injil, ya. Mereka itu rekan kerja Paulus, rekan pelayanan Paulus, orang-orang yang setia. Sehingga kalau mereka tidak berdamai, maka yang paling dirugikan itu sebenarnya bukan hanya mereka, ya. Kemajuan Injil bisa terhambat. Kenapa? Karena mereka sekarang fokusnya bukan lagi memberitakan Injil, melayani, tetapi akhirnya fokusnya pada konflik, ya. Dan apa? Kalau kita belajar apa sebab utama orang-orang meninggalkan satu komunitas, satu persekutuan, atau satu gereja, karena apa? Ya karena para pemimpinnya konflik. Majelisnya mungkin dengan pendetanya, ya, majelis dengan majelis, dan mereka capek. Kok pemimpin kok konflik, begitu ya. Nah, saya berharap moga-moga di BPS para pemimpinnya tidak konflik, begitu ya. Karena kalau konflik pasti akan bubar itu persekutuan, ya. Itu biasanya menjadi alasan utama kenapa orang meninggalkan gereja atau persekutuan, ya. Jadi Bapak Ibu, penderitaan itu tidak akan melemahkan pelayanan, ya. Kalau kita lihat Paulus itu kan mengalami begitu banyak penderitaan, keluar masuk penjara, tapi penderitaan itu tidak melemahkan pelayanannya Paulus, ya. Nah, yang bisa melemahkan itu apa? Yang bisa melemahkan itu adalah konflik yang tidak diselesaikan, ya. Jadi kalau saya ditanya, boleh nggak berbeda pendapat? Tentu boleh, karena kita berbeda memang. Boleh nggak konflik? Ya itu tidak terhindarkan karena kita sama-sama mawar berduri, ya. Kita nggak bisa terhindarkan untuk dilukai dan melukai, ya. Tetapi apa? Harusnya konflik itu bisa diselesaikan, ya. Sebab kalau konflik itu tidak bisa diselesaikan, salah satu atau dua-duanya bisa quit, bisa meninggalkan komunitas itu, bisa meninggalkan persekutuan itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seorang konselor yang ternama bernama Dr. Larry Crabb, dia mengatakan, the church is a community of people on a journey to God. Spiritual community does not exist to make our life more comfortable. Ya. Jadi, Larry Crabb mengatakan komunitas Kristen itu ada bukan untuk membuat hidup kita menjadi nyaman, Bapak Ibu, sesungguhnya. Tetapi untuk membuat kita tuh bertumbuh, maksudnya. Bertumbuh, bukan cuma nyaman. Kalau kita cuma mau nyari nyaman, saya jamin pasti persekutuan kita ada waktunya membuat kita nggak nyaman. Pasti. Ya, karena apa? Ya itu tadi, karena kita tuh sama-sama mawar berduri, Bapak Ibu. Kita nggak cuma mawar yang indah, yang punya kelebihan kekuatan. Kita punya duri. Ya. Tim Keller mengatakan, ya, ini seorang pendeta juga di Amerika, dan seorang penulis buku, dia mengatakan kita tidak akan mengenal Allah, berubah secara mendalam, atau memenangkan dunia terpisah dari komunitas. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi justru kalau kita mau bertumbuh, kita tuh harus siap terluka. Ya. Saya ulangi, kalau kita mau bertumbuh, kita tuh harus siap untuk terluka. Ya. Dan tentunya apa? Bukan cuma siap terluka, tapi siap memaafkan orang yang melukai kita. Dan tentunya orang yang sudah melukai kita, yang orang yang sudah melukai kita itu biasanya itu mereka juga orang-orang yang punya luka yang belum sembuh, yang harus dimaafkan. Ya. Kenapa ada orang melukai? Ya, kenapa ada orang kasar? Karena mungkin dia terluka dan dia belum sembuh. Ya. Jadi luka itu menolong kita untuk menyadari bagian-bagian yang masih butuh dipulihkan oleh Tuhan. Bagian-bagian yang butuh bertumbuh. Ya, supaya buah roh itu bisa nyata di dalam diri kita. Ya, jadi kita butuh orang lain. Bahkan kita butuh untuk bisa mengalami luka itu. Ya, bukan berarti kita mencari masalah ya Bapak Ibu, tidak gitu ya. Tetapi luka itu akan menolong kita untuk bertumbuh sebetulnya. Bertumbuh untuk menyadari kelemahan kita. Mungkin saya orangnya gampang terluka ya ternyata misalnya. Kenapa ya kok saya gampang terluka? Atau misalnya kita juga bisa bertumbuh mengasihi orang-orang yang melukai kita, mendoakan orang-orang yang melukai kita, ya, dan tidak membenci mereka, ya. Dan itu pasti tidak mudah. Tapi itulah tujuannya komunitas Kristen itu ada, ya. Jadi
Bapak Ibu, mari kita belajar untuk sabar. Please be patient. Marilah kita sabar dengan diri kita sendiri. Ya, mungkin kita ini gampang terluka, sabar. Atau kita mungkin jengkel sama orang lain yang melukai kita, sabarlah kepada orang itu. Kenapa? Allah belum selesai membentuk kita dan belum selesai membentuk orang itu. Ya, kita sama-sama belum selesai, baik yang melukai ataupun yang dilukai, kita sama-sama sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini slide penutup. Apakah di dalam komunitas BPS, gereja kita, juga dalam KTB, kelompok kecil kita, pernah atau sedang terjadi ketidaksehatian? Ya. Mari kita belajar rendah hati seperti Kristus. Ya. Mari kita menyadari bahwa kita semua itu punya duri yang perlu dihaluskan melalui karya Roh Kudus. Ya. Dan mungkin kita juga punya luka-luka yang belum sembuh, yang butuh dipulihkan. Ya. Oleh Tuhan dan oleh dengan kita saling mengasihi, saling memaafkan, saling menerima. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling meminta maaf. Karena saling memaafkan dan meminta maaf itu akan memulihkan, bukan cuma memulihkan kita, tapi memulihkan orang yang melukai kita dan akan memulihkan, memperkuat persekutuan kita. Ya, supaya kita bisa memenangkan dunia, supaya kita bisa membuat orang lain tertarik mengikuti Kristus ya melalui komunitas kita. Jadi Bapak Ibu, kita butuh lebih banyak sunsugos. Kita butuh lebih banyak pembawa damai. Orang-orang yang mau jadi jembatan, siap diinjak-injak untuk mendamaikan kalau ada Iode dan Sintike atau ada dua orang yang sedang konflik atau sedang tidak sehati di persekutuan kita. Ya. Semoga di BPS ini juga Tuhan anugerahkan lebih banyak lagi orang-orang seperti sunsugos. Ya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni kami, sehingga kami bisa mengampuni orang yang melukai kami. Kami sadar kami tidak lebih baik dari orang lain Tuhan. Kami juga adalah orang-orang yang tidak normal karena kami juga sudah jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami belajar mengasihi dan bukan belajar menghakimi. Dan biarlah kami juga tidak putus asa untuk terus mengikut Tuhan di dalam persekutuan kami masing-masing. Di dalam komunitas kami masing-masing. Karena kami sadar, hanya melalui komunitaslah kami akan bertumbuh makin mengenal Tuhan. Kami akan bisa memenangkan dunia ini kalau kami terus bersama-sama di dalam komunitas kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan persekutuan BPS ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang memakai persekutuan ini menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menghibur yang susah, menguatkan yang sedang lemah, dan juga untuk menolong yang sedang kekurangan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mas Tri atas firman-Nya. Apabila boleh, saya ingin membagikan bagian firman yang saya nikmati tadi. Di situ kita sama-sama belajar bahwa dengan kita bersatu, dunia dapat melihat kebenaran bahwa Allah lah yang telah mengutus Yesus. Dunia dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan dan dunia percaya kepada Yesus. Meskipun terkadang kesatuan itu saling melukai kita, sejatinya luka itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Terdapat satu pujian yang menggambarkan tema kita pada siang hari ini, Unity in Community. Lagu yang ditulis oleh Jeffrey S. Chandra berjudul Jadikan Kami Satu, memberikan pesan bahwa dalam kesatuan yang kokoh, sebuah komunitas dapat mengerjakan hal-hal besar. Karena setiap anggota saling mendoakan dan menguatkan dalam iman. Mari naikkan lagu Jadikan Kami Satu ini sebagai doa kita bersama untuk saling bersatu sebagai satu tubuh yang utuh dalam Kristus. Hati
merendahkan diri di hadapan-Mu. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita dengarkan warta sepekan yang akan disampaikan oleh pewarta kita. Kepada pewarta dipersilahkan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan warta untuk PDBPS Jumat 11 September 2020. Yang pertama, PDBPS mengucapkan terima kasih atas pelayanan Mas Triawan Wicaksono dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan yang sudah memberikan talentanya dalam melayani untuk ibadah hari ini. Yang pertama ada MC Octavia Rogate Hutagaol, kemudian untuk singer ada Lisa Selano dari BPS Kabupaten Maluku Tengah, dan yang kedua ada Kristen Senia Roswita J. Watimina dari BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, dan untuk pemusik ada Andro Meda Prima Satya Winarso dari BPS Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kemudian Bapak Gaib Hakiki dari BPS RI. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan yang telah diberikan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga PDBPS yang berbahagia. Yang pertama ada Ibu Lestiawati Endang Widiantari, kemudian Bapak Toto Haslitonga, BPS Kota Jakarta Pusat, serta Saudari Ciska Irawani Purba dari BPS Kabupaten Deli Serdang. Dan yang keempat, kami juga berdoa, memohon dukungan dari jemaat untuk saling berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Saudara Ezra Doni, Saudari Filda Trilestari Simbolon, serta Saudari Priscilia Kalista. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat mengirimkan email ke prkkbps.go.id atau menghubungi secara pribadi Saudara Aunike, BPS Pusat. Yang keenam, jumlah yang hadir pada ibadah daring 4 September 2020 sebanyak 51 orang melalui Zoom dan 7 orang melalui live streaming YouTube. Yang ketujuh, selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS, yaitu Ibu Dewi Rismaya Marpaung melalui rekening BRI pada nomor 1257 01007539 Persembahan yang telah dikumpulkan pada ibadah Jumat 4 September 2020 sebesar Rp470.000. Yang kedelapan, kami juga turut mengundang Bapak atau Ibu dan saudara-saudari yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian dengan menghubungi secara langsung Saudara Simon Halomon Siagian BPS Pusat. Dan yang terakhir, kami juga mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk ikut hadir dan beribadah bersama kembali pada persekutuan kita Jumat minggu depan. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih atas wartanya. Mari bersama kita berkomitmen menjaga persekutuan yang telah Tuhan anugerahkan ini sebagai ungkapan syukur kita dengan saling mendukung, mendoakan, dan menguatkan sesama kita. Sebagaimana layaknya sebuah keluarga, spesifiknya keluarga dalam Kristus.
Mari kita nyanyikan lagu Kita Satu Keluarga Dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, meminta dengan kasih Mas Tri untuk menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk kehadiran kami semua. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya di tengah situasi yang tidak mudah ini, tangan murah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh terus saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus. Dan kami saat ini mau menaikkan beberapa pokok doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkannya. Kami berdoa, kiranya Engkau berbelas kasih kepada bangsa dan negara kami yang sedang dalam pandemi dan angkanya terus naik ya Tuhan. Bahkan Jakarta sampai juga harus tidak lagi PSBB transisi, tetapi kembali ke awal. Tuhan, kondisi tidak makin mudah ya Tuhan. Kondisi justru makin sulit nampaknya, dan ada begitu banyak orang yang terinfeksi, bahkan ada banyak orang yang duka cita karena ditinggal pergi oleh keluarga mereka yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan berbelas kasih, Tuhan menolong bangsa dan negara kami, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, kerja keras kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun sampai di daerah, baik sipil maupun militer, juga para tenaga medis, supaya Tuhan terus kuatkan, beri hikmat agar bisa mengambil langkah-langkah untuk kami bisa menangani COVID ini ya Tuhan. Tolong juga masyarakat supaya betul-betul kami semua sebagai masyarakat, kami juga mengikuti protokol kesehatan. Kami tidak bermain-main dengan protokol ini ya Tuhan. Kami tidak hidup seenaknya ataupun menjadi lelah untuk melakukan disiplin terhadap protokol ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya proses uji klinis calon vaksin COVID bisa berhasil dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pemulihan kesehatan maupun juga pemulihan ekonomi, pemulihan sosial bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang harus melakukan pendidikan jarak jauh, juga para pengajarnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kualitas yang terbaik. Tuhan menolong para pengajar, Tuhan juga menolong para siswa untuk tetap mereka bisa belajar dengan baik, dan para pengajar juga bisa mengajar dengan baik di tengah mungkin kejenuhan, mungkin keletihan yang mereka alami ya Tuhan.
dan berikan juga kesempatan kepada setiap anak, khususnya mereka yang miskin, mereka yang di daerah yang mungkin tidak punya gadget, yang tidak mendapat sinyal yang baik. Tuhan menolong ya Tuhan Yesus, supaya tetap ada solusi untuk masalah-masalah yang tidak mudah ini ya Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan semangat sukacita kepada kami, anak-anak Tuhan, dan supaya gereja Tuhan juga boleh melakukan sesuatu untuk bisa menolong pendidikan bagi anak-anak untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Untuk setiap anak di sekitar lingkungan gereja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk BPS, untuk sensus penduduk yang dilaksanakan sepanjang bulan September. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk kesehatan dan keselamatan seluruh pegawai dan mitra yang terlibat, supaya semuanya bisa dikerja dengan baik, dan supaya sensus ini juga menghasilkan hal-hal yang baik untuk menolong pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kemampuan untuk mengambil kebijakan dari para pemimpin BPS, baik di pusat maupun di daerah. Kami juga berdoa untuk penyertaan Tuhan bagi setiap warga persekutuan doa dan keluarganya ya Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati kami semua, baik kami yang bisa hadir di dalam Zoom maupun juga YouTube, maupun kami yang belum sempat hadir. Berkatilah kami dan berkatilah keluarga kami. Juga hubungan antar keluarga, mungkin ada keluarga yang hubungannya sedang kurang baik, Tuhan kiranya pulihkan, dan supaya kami semua bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk kesehatan dari Ibu Harmawanti, Ibu Herlina, Ibu Teresia, Saudara Esra, Saudari Vilda, dan Saudari Priscilia. Kiranya di dalam masa sakit mereka, Tuhan menghibur, menguatkan mereka, dan Tuhan memberkati seluruh pengobatan yang digunakan agar membawa pemulihan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga teringat untuk setiap anggota dari Persekutuan Doa BPS yang merayakan ulang tahun antara tanggal 7 sampai 13 September ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, Tuhan menganugerahkan sukacita, dan Tuhan menganugerahkan pertumbuhan, supaya mereka semua yang berulang tahun bisa makin bertumbuh, mengasihi Tuhan Yesus, membenci dosa, dan makin giat melayani Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap ibadah dan juga persekutuan, untuk firman Tuhan, untuk pujian yang boleh kami naikkan. Dan kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh menopang kami, menguatkan kami, supaya kami boleh terus mengasihi Tuhan, kami boleh saling mengasihi, dan kami boleh terus berkarya memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai. Sekali lagi terima kasih Mas Tri atas pelayanannya. Terima kasih juga kehadirannya Bapak Ibu. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.